Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama aku Lutfi, and this is my first time banget bikin video di YouTube. Kalian tahu nggak sih rasanya aku tuh kayak lagi duduk di kursi panas, lagi kayak sidang di mata Najwa. Jadi untuk video pertama aku di YouTube, aku bakalan spesial kasih ke kalian perjalanan bisnis aku di usia aku yang masih sangat-sangat muda alias remaja. Cielah, sekarang udah tua kali ya. Aku waktu itu masih di usia 17, 18 atau 19, lupa pokoknya antara itulah usianya. Itu masih muda ya, masih di bawah 20 tahun, masih muda tapi bukan belia. Apa sih krik ya, itulah. Itu aku bakalan bocorin ke kalian juga beberapa tips di sini, makanya tonton video ini sampai habis. Dan please banget, karena aku baru banget bikin channel YouTube, support aku dengan cara subscribe, like, dan kalau ada masukan kalian bebas untuk komen atau tanya-tanya, komen aja di bawah, nanti aku jawab dengan video lain. Dan jangan lupa bunyikan lonceng, jadi nanti kalau ada video-video baru tentang aku yang pastinya bakalan bermanfaat banget buat kalian, karena di sini tujuan aku buat YouTube, aku bakalan ngasih informasi bisnis, informasi seputar usaha. Kita sharing aja ya di sini, bukan aku menggurui, tapi kita hanya sharing berdasarkan pengalaman. Jadi kalau kalian punya pengalaman juga, kalian bisa komen di bawah. Nah, kita mulai ya. Kita mulai dari awal aku bisa kenal ini bisnis yang mengantarkan aku, yang mengisi ATM-ku from zero to, bukan hero ya, to mini hero. Jadi aku tuh nggak nyangka banget, tapi aku yakin ini udah garis tangan dari Tuhan, dari Allah. Aku tuh jadi nggak usah basa-basi panjang lebar. Maaf karena video pertama jadi agak gugup dan mungkin ada salah-salah kata yang kurang mengenakan bagi kalian. So, aku bakal ceritain perjalanan bisnis remaja ala aku, Lutfi. Pertama, aku itu bukan pembisnis. Aku nggak tahu apa itu bisnis, apa sih bisnis. Aku nggak tertarik sama sekali. Deg-degan. Jadi gini, awalnya aku itu kerja di suatu perusahaan, salah satu outlet di Bali. Aku sebut aja nama perusahaannya, Pizza Hut Delivery. Udah lupa ya, udah lama resign soalnya. Nah, di sini aku kerja paruh waktu. Jadi aku tuh kuliah sambilan kerja. Kenapa? Karena jujur aku bisa dibilang biasa-biasa aja, bukan berasal dari keluarga kaya ataupun miskin. Jadi standar aja. Seiring berjalannya waktu, beberapa bulan aku kerja, orang tua aku ngenalin aku ke suatu bisnis ini. Ini nama barangnya tas rotan. Siapa sih yang nggak tahu? Ya mungkin dari kalian mungkin ada beberapa yang nggak tahu ya. Tapi sebagian besar orang Indonesia pasti tahu lah ya tas rotan. Nah, di Ubud nih awal-awal musim, bahkan yang jualan tuh bisa dihitung jari. Yang jualan belum terlalu banyak di Instagram. Di sini nih peluang aku. Padahal ini aku iseng, jujur aku iseng berhadiah aku bilang ya. Karena aku nggak ada niat banget buat bisnis. Untuk ngejalanin kuliah sambil kerja aja udah capek banget, bahkan waktu pun hampir nggak ada. Lalu orang tua aku ngenalin aku ke tas rotan ini. Nah, aku sama sekali nggak tertarik, tapi ya udah sih aku jualin aja. Aku kan juga nggak gaptek banget ya. Aku buka lah, ada namanya Google Trend. Ternyata tas rotan ada di peringkat pertama di kala itu.
Nah, aku bakalan kasih tips nih buat kalian yang mau bisnis atau udah bisnis, mungkin mau nambah bisnisnya. Aku rekomendasiin nih video aku di sini. Aku bakal kasih tips ke kalian cara ngelihat tren barang atau ya tren apa ya bilangnya, pokoknya apa yang lagi tren di kala ini, yang lagi booming, kalian tuh bisa lihat di sini di video aku bakalan jelasin sedetail-detailnya di sini ya. Nah, jadi di kala itu tas rotan ternyata memiliki peringkat pertama. Wow, aku excited banget dong. Hah, masa iya sih? Akhirnya aku ngambil lah beberapa dari ibu aku. Aku foto, aku pasarin, dan kalian tahu sehebat itu Google Trend atau grafik trend ya gitu yang ada di Google, menghantarkan kita menuju kesuksesan. Maaf alay ya, terlalu over, maaf. Itu aku gak nyangka banget yang nge-DM, permintaan DM, bahkan WhatsApp aku banyak banget. Aku bingung banget di kala itu, karena aku gak nyangka banget. Nih aku jalanin Instagram, kok selama seminggu bisa banyak gitu ya. Pasti ada target selama seminggu nih, ada aja orang order. Dan rata-rata orang yang order tuh bukan untuk dipakai sendiri, melainkan dia jual lagi. Ini keuntungan aku, karena aku dari Bali, dan aku waktu itu namain Instagram aku itu Grossi Rotan Bag. Di username aku itu tas rotan Bali kalau nggak salah. Otomatis mungkin itu yang membuat mereka singgah ke Instagram aku. Dan aku punya beberapa video karena aku kan dari Ubud nih. Mereka yang punya store itu bener-bener belum online, nggak ada yang online di Ubud, semuanya masih offline. Di sini keuntungan aku, jadi aku bebas buat ngevideoin, ngedokumentasiin barang-barang mereka yang banyak itu, dari bahan mentah, pembuatan sampai jadi mereka benar-benar percaya kalau aku adalah pembuat atau tangan pertama dari tas rotan, padahal aku udah dari tangan ke tangan lagi ya. Kala itu satu orang aja bisa mesen paling sedikit 5 barang, dan itu pasti repeat order mereka. Asal kalian tahu, yang aku makin gak nyangka, ternyata tas rotan ini bisa sampai ekspor. Di sini maninya udah mulai terasa. Waktu itu karena emang aku mikirnya ini bisnis, jadi aku nggak minta uang ke orang tua. Aku bener-bener pakai gaji aku pakai buat alokasi dana ke bisnis aku. Jadi biar balance. Jadi yang awalnya aku tuh kerja pengen beli skincare, pengen fashion, itu udah lenyap, udah hilang. Kalian yakin deh, kalau kalian udah terjun di dunia bisnis, kalian bakal fokus ke satu tujuan. Lalu aku jalanin, bahkan sampai jauh. Waktu itu aku kirim ke Dubai, USA. Aku bener-bener inget banget, awal aku daftarin rekening, kita kan harus masukin uang ya, seenggaknya 50.000, aku lupa ya. Lah itu aku bener-bener mepet, belum gajian, gak punya uang. Aku pinjamlah uang ke pacar aku buat buka rekening. Ingat banget, bener-bener min zero ya, ini min zero karena kita minjem uang. Dan jalan-jalan beberapa bulan, aku gak nyangka banget dong, aku gak pernah ngecek tabungan aku, jujur jarang banget, karena aku males ya. Aku sering minjem uang, kembaliin uang, paling ya beberapa. Aku gak nyangka banget, jalan 1 atau 2 bulan, tabungan aku bisa mencapai, aku lupa ya, awal-awal aku ngecek tabungan 4 atau 5 jutaan, udah terisi segitu. Aku gak nyangka banget. Di situ aku beliin apa ya gitu, bener-bener pertama kali megang uang segitu. Jadi
Aku aku jalanin, masuk ke angka 10 juta. Aku senengnya minta ampun. Aduh, kok bisa ya uang aku sebanyak ini, nggak nyangka. Makin jalan, dapet setengah tahun, itu makin nggak nyangka karena orderan bisa sampai ribuan piece. Ini hebatnya Google Trend. Nah lanjut, akhirnya aku telatenin bisnis ini, akhirnya aku resign dari perusahaan ini karena harus ada salah satu yang dikorbanin ya kala itu. Kalau ngambil suatu keputusan tuh harus bulat dan tekadnya harus kuat. Pasti Tuhan kasih jalan, aku yakin banget. Karena itu yang aku rasain. Aku jalan, nggak berselang lama, aku lupa ya entah itu berapa bulan. Pokoknya hanya berapa bulan itu penghasilan aku bener-bener puluhan juta. Kalian bisa ngebayangin dong. Bahkan aku lanjutin setengah tahun, nggak nyampe 1 tahun bisa sampai ratusan juta. Tapi seiring berjalannya waktu, karena aku tahu yang aku jual itu berdasarkan Google Trend, pasti ada plus minusnya dong ya. Seiring berjalannya waktu, tas rotan mulai redup karena adanya wabah corona ini juga sih ya. Makanya ya emang agak susah zaman sekarang untuk bisnis di era ini. Jadi aku udah mulai perlahan bukan resign sih ya bahasanya, tetap aku jalanin, cuma nggak se-excited dulu karena emang tamu langganan aku chat satu persatu udah nggak ada yang respon. Mereka bilang udah susah juga perekonomian di sana karena COVID-19 ini kan merata ya di seluruh dunia. Akhirnya aku mulai buka bisnis baru, dan gitu aja perjalanan bisnis dari aku. Maaf kalau ceritanya boring banget karena ini video pertama aku, jadi aku nggak tahu gimana giniin storytelling. Tapi di bisnis baru aku ini, aku punya beberapa tips, pengalaman baru, cara-cara yang benar-benar aku rasain dan aku dapat feedbacknya, manfaatnya. Aku bakalan kasih video-videonya ke kalian, beberapa video tips dan supplier yang benar-benar untuk kalian yang belum punya stores, belum punya modal di awal, kalian bisa jadi distributor. Aku bakalan kasih semua tips-tipsnya ke kalian berdasarkan pengalaman yang pernah aku rasain sendiri, yang pernah aku alamin. Jadi jangan lupa, aku ingetin lagi untuk subscribe, like, dan tekan tombol lonceng agar kalian gak ketinggalan video dari aku. Terima kasih teman-teman, love you.